Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 2 dari mata kuliah PSBO ya, pemodelan sistem berbasis objek. Di pertemuan 2 ini kita udah membahas satu diagram nih, yaitu yang pertama adalah use case diagram. Di sini use case adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem, menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, dan menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Jadi sebuah use case menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi, pengguna ini nanti akan digambarkan dengan simbol orang ya, berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas seperti menempatkan pesanan, membuat reservasi, atau mencari informasi. Use case juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan atau requirement untuk sistem ke programmer yang harus menulis sistem. Nah, di sini ada yang pertama elemen-elemen use case diagram. Pokoknya use case diagram itu paling beda sama diagram-diagram lain, karena use case diagram itu dia ada gambar orang kayak gini nih, yang berarti aktor. Jadi aktor, orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem saat ini. Terus dia juga sebuah peran, bukan pengguna spesifik tapinya. Aktor itu memberikan dan menerima informasi ke sistem dan dari sistem. Nah, ingat-ingat aja pokoknya aktor tuh dalam use case, gambarnya tuh orang, dia elemen yang paling penting dalam use case. Yang kedua ada use case-nya di sini yang berbentuk lingkaran ini ya, lingkaran agak lebar ini disebutnya use case. Di sini adalah bagian utama dari fungsionalitas sistem. Jadi fungsionalitas ini bagian utamanya itu yaitu use case. Terus dia bisa extend atau memperluas use case lainnya. Terus use case ini biasanya ditempatkan di dalam sistem boundary atau batasan dalam sistem. Terus use case itu dilabeli dengan kata kerja, frase, kata benda. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melakukan studi kasus juga. Yang ketiga di sini ada boundary, sistem boundary. Di sini yang kotak ini berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas boundary. Dia mewakili ruang lingkup sistem. Namanya aja boundary ya. Biasanya dia itu kan artinya ruang lingkup. Berarti dia mewakili ruang lingkup sistem. Aktor berada di luar ruang lingkup sistem. Jadi boundary ini membatasi sistem tapi di luar dari aktor, karena aktor berada di luar ruang lingkup sistem. Nah, lanjut di sini ada garisnya nih, garis penghubungnya yaitu association relationship. Association relationship di sini digunakan untuk menghubungkan aktor dengan use case. Jadi tadi yang gambar orang itu yang disebut aktor, dia dihubungkan dengan use case yang tadi bentuknya bulat agak melebar itu dengan association relationship ini. Jadi user atau pengguna dengan sistem itu aktivitasnya akan dihubungkan dengan ini, garis ini, association relationship. Jadi kalian udah inget tuh ya apa aja. Ada aktor yang pertama, yang kedua ada use case-nya, yang ketiga ada boundary nih, yang ini. Boundary ingat aja pokoknya dia batasan, bentuknya itu kotak. Nah, garisnya itu disebut association relationship. Dia menunjukkan komunikasi yang dua arah apabila dia nggak ada tanda panah di salah satunya ini nih. Tapi kalau misalkan dia ada tanda panahnya, dia berarti komunikasinya cuma satu arah. Di sini tanda bintang untuk keragaman dari asosiasi atau bisa disebut multiplicity of the association. Nah, di sini umumnya hanya digambarkan sama garis aja tapinya kalau misalkan kita buat use case. Selanjutnya di sini ada include relationship. Di sini gunanya untuk memasukkan satu use case dalam use case lainnya. Terus ada perilaku behavior yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Tanda panah mengarah dari base use case pusat menuju ke use case yang di-include. Ini emang agak ribet, nanti ini kita langsung coba di studi kasusnya aja.
Di sini ada extend. Extend itu kan berarti kan yang sebelumnya kita pelajari itu pewarisan kan ya. Di sini di use case dia fungsinya untuk memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional. Jadi tanda panah mengarah dari use case tambahan ke base use case pusat. Kalau yang tadi include, dia kan mengarah dari pusat ke use case yang di include. Tapi kalau extend, dia mengarah dari tambahan ke pusatnya. Nah, kalau yang kayak gini disebut generalization relationship atau pewarisan. Kalau pewarisan dalam yang sebelumnya itu biasanya extend ya, itu harus ada extendnya di script Java. Kalau ini di generalization relationship, dia tanda panah ke atas. Dia mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum. Tanda panah mengarah dari use case khusus atau specialized ke use case yang lebih umum. Nah, ini contoh dari generalization. Yang pertama ini ada generalization dari aktor nih. Misalkan aktor umumnya itu anggota, tapi aktor khususnya ada anggota lama dan anggota baru. Jadi mereka sama-sama anggota, tapi untuk umum hanya disebut anggota. Untuk khusus dia ada anggota lama dan anggota baru. Nah, ini ada generalization di use case-nya. Use case-nya di umumnya membeli buku, hanya membeli buku aja nih, nggak ada rinciannya ibaratnya di umum. Kalau khusus di sini ada dua, membeli buku yang tersedia atau membeli buku pre-order. Oke, lanjut. Di sini ada level use case. Ada 3 level use case, yaitu C level, fish level, dan kite level. C level ini yang paling basic nih, biasanya mewakili interaksi diskrit antara aktor utama dan sistem. Dia bentuknya masih sederhana banget ini yang C level. Pokoknya ingat aja kalau C level itu yang paling sederhana. Yang kedua, yang tengah-tengah nih ada fish level. Fish level use case ini, di level ini ada karena di-include oleh use case C level. Yang ketiga, yang paling rumit itu adalah kite level. Dinamakan kite level, jadi nanti itu bentuknya dia seperti layang-layang. Use case level ini menunjukkan bagaimana use case C level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Use case level ini biasanya use case bisnis, sedangkan C dan fish level adalah use case system. Karena di bisnis itu kan biasanya lebih rumit ya, jadi dia biasanya use case-nya itu kite level, tapi kalau untuk sistem biasanya kita menggunakan C level atau fish level. Jadi inget-ingetnya kalian C level dan fish level itu untuk sistem, dan yang buat bisnis itu untuk yang biasa untuk bisnis itu kite level. Nanti takutnya ada pertanyaan di UAS, kalian inget-inget aja nih level-levelnya. Nah, di sini langsung ada contoh kasus pertama dari use case diagram. Use case itu menurut saya itu diagram yang paling gampang dibuat karena dia bentuk-bentuknya itu bentuk-bentuk dari diagramnya itu sedikit ya, kayak tadi cuman aktor, cuman boundary, terus association dan lain-lain ya. Dia tuh paling gampang dibuat dari beberapa diagram yang nanti kita pelajari. Di sini langsung ada contoh kasus 1, sistem pendaftaran siswa di EF atau English First. Jadi ini nama lembaga kursus bahasa Inggrisnya ya. Di sini ada calon siswa melakukan pendaftaran di cabang EF dengan mengisi formulir pendaftaran. Nah, sampai titik dulu di sini. Jadi di sini kita nemuin ada aktor, yaitu calon siswa. Kalian bisa bikin aktor dengan gambar orang kan ya, di sini calon siswa. Terus case-nya melakukan pendaftaran di kantor cabang EF dengan mengisi formulir pendaftaran. Di sini ada case pertama nih yang bentuknya bulat. Yaitu mengisi formulir pendaftaran. Terus kemudian calon siswa akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Ini case kedua nih. Setelah mahasiswa melakukan kegiatan mengisi formulir pendaftaran, kemudian mahasiswa membayar biaya pendaftaran. Setelah di sini case pertama mengisi formulir pendaftaran, kemudian nanti akan ada calon siswa membayar biaya pendaftaran gitu. Terus kalian harus hati-hati juga nih, nggak semua dalam satu case dalam satu kalimat ini, dalam satu cerita ini bisa satu case yang ditulis, atau dia bisa nggak ada case sama sekali, atau dia bisa lebih dari satu case nih. Kayak ini kan
satu poin ini ada 2 case, yaitu melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran. Terus yang kedua di sini, setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tulis untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Nah, case ketiga yaitu calon siswa mengikuti tes tulis gitu. Ya nanti yang ditulis itu yang singkat-singkat aja, mengikuti tes tulis. Terus yang ketiga di sini ada calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Case keempat di sini berarti calon siswa mengikuti tes wawancara. Terus yang ke berapa nih? Poin keempat, calon siswa menerima hasil tes tulis dan tes wawancara beserta level pembelajaran yang sesuai. Sampai titik dulu. Ini ada case baru, menerima hasil tes tulis dan tes wawancara. Setelah itu, calon siswa membayar biaya kursus sesuai level. Setelah tadi dia membayar biaya pendaftaran, setelah menerima hasil tes tulis dan tes wawancara, dia ada case lagi membayar biaya kursus sesuai levelnya. Nah, yang terakhir, poin terakhir, di sini ada petugas mengelola data pendaftaran calon siswa, mengatur jadwal tes tulis dan wawancara, mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Nah, di sini ada aktor baru. Biasanya kalian taruh di kanan. Kalau misalkan tadi aktor pertama di kiri, aktor keduanya kalian taruh kanan. Petugas, aktor barunya petugas. Dia case-nya apa aja nih? Dia mengelola data pendaftaran mahasiswa, mengelola data, terus mengatur jadwal tes dan mengelola pembayaran. Kita langsung lihat aja deh ini di sini. Nah, ini ada yang tadi ya. Di sini juga ada. Cuman biar gampang saya split aja, setengah PowerPoint, setengah case-nya, jadi bisa kalian langsung bandingin. Nah, di sini calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang EF. Ini kan calon siswa, aktor yang pertama melakukan pendaftaran di kantor cabang EF dengan mengisi formulir pendaftaran. Nah, di sini case-nya itu mengisi formulir ya. Terus calon siswa akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Nah, setelah mengisi formulir pendaftaran, dia membayar biaya pendaftaran, case kedua. Terus yang poin kedua, setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tulis untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Nah, ini case ketiga, mengikuti tes tulis. Yang keempat, di sini ada mengikuti tes wawancara ya. Di sini calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Seperti tadi saya bilang, ini disingkat aja. Jadi mengikuti tes wawancara, nggak usah semuanya kalian jabarin di use case. Nah, setelah itu di sini calon siswa menerima tes hasil tulis dan tes wawancara. Di sini menerima hasil tes selanjutnya. Terus kemudian calon siswa membayar biaya kursus sesuai level, membayar biaya kursus di sini. Nah, di terakhir ini ada lebih dari satu kan. Seperti saya bilang tadi, perhatikan satu poin ini bisa nggak ada case sama sekali, atau bisa berisi satu case ataupun lebih. Nah, buktinya di sini ada petugas dan langsung 3 case. Petugas ini aktor baru. Dia mengelola data pendaftaran calon siswa, mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes tulis dan wawancara. Di sini mengatur jadwal dan mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Nah, di sini yang terakhir, udah gitu aja bikin use case dari contoh kasus pertama nih, yang paling sederhana. Emang semudah itu kan bikin use case, cuman kalian bikin aktor, terus kalian tulis case-case-nya. Selanjutnya kita akan masuk yang lebih sulit nih, kasus 2. Nanti akan saya langsung bandingin aja di PowerPoint ya, biar kita langsung lihat. Di contoh kasus 2, di sini ada pembahasan tentang suatu instansi yang ingin membuat sistem informasi untuk sistem perjalanan dinas. Jadi di sini kalian ceritanya cuman dikasih prosedurnya aja nih, nggak kayak gini kan, dia ada poin-poinnya kan ya, ada urutannya. Ini agak lebih sulit. Jadi kalian cuman dikasih prosedurnya aja nih, kalian mau bikin sistem ceritanya, tapi kalian cuman dijelasin apa aja nih prosedur yang akan dilakukan di
perusahaan-perusahaan. Yang pertama di sini ada prosedur penginputan data pegawai. Di sini sistem melakukan proses penyimpanan data pegawai di dalam database pegawai setelah data tersebut diinput, serta memberikan informasi tentang penjelasan data pegawai yang dicari entitas. Nah, setelah data tersebut diinput berarti ada yang harus input data pegawai dong. Ada yang harus input data pegawai, ini otomatis admin aja ya. Kita sebut admin, nanti yang ngelola itu biasanya sistem bisa langsung petinggi-petingginya yang bisa melakukan proses data pegawai ini, bisa input, bisa ubah, bisa delete dan lain-lain. Ini kita sebut aja admin meskipun nanti bisa dipegang sama entah HRD atau direkturnya. Nah, kita udah punya satu aktor berarti admin. Yang kedua, prosedur penerbitan surat tugas. Pada penginputan surat tugas di mana data diambil dari tabel database pegawai, sistem akan memproses data pegawai dan kemudian menyimpan di dalam tabel database surat tugas, lalu sistem melakukan proses cetak dan menghasilkan form surat tugas. Nah, yang ketiga ada prosedur penerbitan SPPD. Yang keempat ada prosedur realisasi biaya. Nah, lanjut abis itu ada penyelesaiannya. Nah, dari prosedur-prosedur yang kalian dapat di sini, kira-kira kalian harus bisa nganalisa gitu. Apa aja yang dibutuhkan sama sistem kalau prosedurnya kira-kira yang kayak di atas. Terus abis itu kalian urutin kayak poin-poin di sini nih di contoh kasus 1. Jadi yang pertama tadi aktornya ada admin kan ya, ada dua, ada admin, ada pegawai. Di sini pegawai aksesnya tuh cuman dikit. Yang pertama nih ada analisa kebutuhan admin. Di sini admin dapat melakukan login otomatis dalam suatu sistem itu dia harus ada loginnya. Apalagi ada admin, ada pegawai. Nanti dia akan levelnya akan beda-beda nih. Kalau admin masukin username sama passwordnya dia akan bisa ngakses fungsi-fungsi ini. Tapi kalau misalkan dia dapat masukin username dan password pegawai, itu dia tampilan di sistemnya juga hanya dapat melakukan ini aja nih, dapat menginput data realisasi biaya aja, nggak bisa ngotak-ngatik yang ini gitu. Jadi di sini kan ke analisa kebutuhan admin dapat melakukan login, begitu juga pegawai dia juga harus login. Admin dapat mengelola data pengguna, mengelola pegawai, mengelola surat tugas, mengelola SPPD, biaya SPPD, terus dan memverifikasi data realisasi biaya. Di sini pegawai hanya dapat menginput data realisasi biaya yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Lanjut di sini ada use case-nya. Jadi dibikin dulu nih use case-nya karena C level yang pertama kan ada C level tuh yang paling basic. Kita bikin satu-satu. Jadi ada use case C level admin, ada si pegawai. Kita jabarin dulu satu-satu. Oke, lanjut. Kalau misalkan kalian udah menganalisa kebutuhan sistem, dari sini kan analisa kebutuhan admin dan analisa kebutuhan pegawai, kalian bikin use case C levelnya dulu. Di sini ada use case C level admin. Yang pertama dari analisa kebutuhan kita jabarin aja nih. Admin dapat melakukan login otomatis. Terus admin dapat mengelola data pengguna. Di sini mengelola data pegawai. Terus dapat mengelola surat tugas, dapat mengelola SPPD, mengelola biaya SPPD dan realisasi biaya. Lanjut kita ke bikin setelah admin udah, kita bikin yang C level kebutuhan pegawai, analisa kebutuhan pegawai. Di sini pegawai cuma ada dua kan ya. Dia cuma bisa login sama menginput data realisasi biaya perjalanan. Nah, kalian perhatiin di sini kan loginnya ada dua. Loginnya ada dua dong. Nanti akan kita di diagram selanjutnya yang fish level sama C level ini kita akan gabungin. Jadi use case loginnya nih kita cuman jadiin satu. Nah, lanjut di sini ada diagram use case diagram fish level. Kalau di fish level ini
ini udah ditambahin nih dari admin yang ini, yang di sini urutannya masih sama yang kayak gini, dari login sampai verifikasi data masih sama kayak yang si level, tapi yang di vis level dia udah ditambahin ini, tambah, edit, hapus, tambah, edit, hapus. Sama yang di sini yang terakhir tuh ada, dia cuman ada mencetak laporan. Kenapa dia cuman sendiri beda? Karena di sini biasanya di sistem kalau laporan itu dia udah nggak ada ubah, edit, hapus. Itu untuk mencegah terjadinya pemalsuan data. Jadi misalkan kalian punya toko nih, ada laporannya, itu nggak mungkin laporan akhirnya tuh misalkan yang kejual 1 juta misalkan, kalau laporannya keluar beda dari 1 juta bisa kalian ubah atau kalian apain kan, itu berarti nggak ini dong, nggak bener laporannya. Makanya setiap sistem di laporan itu dia nggak ada tambah, edit atau hapus, dia hanya mencetak laporan aja. Nah di sini kan tambah, edit, hapus ini kenapa dia extend? Tadi dijelasin sebelumnya, extend itu kan memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional. Nah mengelola data pengguna ini kan si admin dia kan optional dong, dia bisa tambah, edit, dan hapus. Itu optional, dia juga bisa nggak nambahin. Nah di sini makanya optional dipakein extend. Kalau extend itu inget ya, dia tanda panahnya mengarah dari use case tambahan ke use case pusatnya. Beda sama ini include. Jadi dia ngarahnya setiap use case tambahan dia ngarahnya ke use case pusat nih semuanya. Semua dari use case tambahan ke use case pusat. Ini semua dari analisa kebutuhan yang ada di sini ya tadi. Nah, di sini ada juga include nih. Include-nya apa? Dia sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, dia si admin itu harus login dulu. Nggak mungkin dia nggak login langsung bisa melakukan kegiatan yang ada di sini, kayak mengelola data pengguna, mengelola pegawai, sistem kan nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah kalau login ini karena dia harus ya, jadi dia itu harus terpenuhi, jadi dia include kayak tadi. Ini kan include itu merupakan perilaku behavior yang harus terpenuhi kan tadi definisinya, agar sebuah event dapat terjadi, di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Jadi ini merupakan bagian dari ini juga. Tanda panahnya dia mengarah dari base use case. Dari base use case ini, use case pusat, menuju ke use case yang di include. Jadi yang harus terpenuhi tuh ini. Jadi base use case pusat, terus apa yang harus terpenuhi? Ini include-nya, dia harus login terlebih dahulu. Jadi ini syaratnya, dia harus login untuk melakukan ini. Dia pakainya include. Kalau tadi extend dia optional. Lanjut di sini selanjutnya ada abis dari vis level kan berarti yang paling susah ini kite level ya. Use case diagram kite level. Nah di sini langsung ada lagi nih, kalau misalkan tadi vis levelnya dia cuman admin, di sini di kite level dia pegawai juga dimasukin. Pegawai udah dimasukin di sini. Yang tadi sama nih, semuanya udah sama sampai sini, dari aktor admin ke login sini udah sama semuanya. Extend sama ya, bedanya cuman di sini ada di atas, tapi kalau di sini dia jabarin ke samping nih extendnya. Tapi semuanya sama, di extend ke sini ke base pusatnya, terus di include ke sini nih, dari base pusat ke include ke syarat yang harus dipenuhi. Nah di sini di kite level kita tambahin aktor pegawainya. Pegawainya bisa menginput laporan biaya perjalanan kan tadi dia cuman bisa ini nih. Nah dia harus
untuk melakukan input data realisasi biaya, dia juga harus login nih inputnya. Udah, jadi gitu aja. Dari analisa kebutuhan, kalian jadiin use case level yang kite level ini. Lanjut, di sini ada setelah kite level ada membuat skenario use case-nya. Jadi setelah kalian bikin use case-nya, kalian harus membuat skenario use case-nya. Jadi tiap use case dibuatkan skenario atau deskripsinya. Deskripsinya semuanya ada di sini nih. Kayak yang pertama di sini ada contohnya login. Use case login nih yang di sini ya. Terus goalnya anggota masuk ke aplikasi. Jadi goalnya dia ini mereka harus masuk ke aplikasinya. Di sini dijabarinnya ini ya, yang admin. Post conditionnya, preconditionnya dia belum ada. Post conditionnya dia mengelola data pengguna. Punya semuanya yang ada di sini nih, mengelola data pengguna, pegawai ST, SPPD, biaya SPPD dan lain-lain. Nah, primary actors-nya admin, aktor. Jadi admin dia aktor, dia aktor kan. Admin ini kan aktor. Main flow-nya atau basic path-nya, admin atau pegawai menginput username dan password. Ini alurnya, sistem memeriksa valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel user, terus 3 masuk ke aplikasi. Jadi main flow ini, main flow atau basic path ini alurnya sampai dia masuk ke aplikasi. Alternatif flow-nya, admin atau pegawai menginput username dan password, sistem memeriksa valid atau tidaknya data dimasukkan, menampilkan pesan login tidak valid. Nah, ini main flow-nya ketika dia masuk ke aplikasi. Tapi alternatifnya ketika dia nggak valid, alternatifnya ini menampilkan pesan login tidak valid. Berarti ini alternatif flow-nya jika ini kondisinya tidak terjadi main flow-nya. Yang kedua di sini ada mengelola data pengguna, berarti kan dilakukan oleh admin ya, masih dilakukan oleh admin yang tadi. Requirement-nya telah melakukan login. Nah, kalau login ini requirement-nya belum ada, karena dia kan belum ada syarat apa-apa dong untuk melakukan login, nggak ada include di sini kan. Di login itu nggak ada include. Terus di sini goalnya dapat menambah, mengedit dan menghapus pengguna. Goalnya di sini nih, menambah, mengedit dan menghapus. Dia sama kayak extend-nya ya. Terus primary actor-nya valid and condition-nya dulu, data masukan tidak valid, valid and condition-nya. Kalau misalkan di sini username atau password salah, ketika dia gagal. Kalau misalkan di sini salah, ketika dia melakukan tambah data pengguna atau edit data pengguna. Nah, di sini ada pesan yang muncul yaitu data masukan tidak valid, entah dia masukkan nomor telepon dengan huruf alfabet dan lain-lain. Dia harus ada infonya lah, notifikasinya ketika dia salah. Nah, primary actor-nya di sini admin. Terus main flow-nya di sini atau basic path-nya di sini memasukkan data masukan seperti tadi, urutan gimana dia mengelola data pengguna. Nah, ini alternatif flow-nya. Memasukkan data masukan, memeriksa data masukan, sistem menampilkan pesan data masukan tidak lengkap atau tidak valid, memperbaiki data masukan, sistem menampilkan pesan data berhasil disimpan. Nah, kalau misalkan yang ini tidak terjadi kondisinya, dia akan melakukan case yang ini, memeriksa data masukan, sistem menampilkan pesan data masukan tidak lengkap, terus penggunanya harus memperbaiki, baru nanti berhasil disimpan. Kalau misalkan dia tidak terjadi juga atau di sini masih salah, setelah diperbaiki dia akan balik ke alternatif flow lagi gitu. Seterusnya sampai yang lain tuh, sampai semuanya yang lain tuh kayak gitu. Lanjut, di sini ada studi kasus 3. Saya rasa ini sama deh sama yang atas. Ini lebih gampang kayaknya, jadi kalian bisa pelajari sendiri.
seperti tadi kata saya di Zoom ya, bagi yang ikut Zoom, tugas untuk kalian bukan ngerjain yang ini. Kalau di saya bukan ngerjain yang tugas kelompok ini, tapi kalian harus membuat studi kasus tugas kalian sendiri. Jadi dari contoh kasus 2 kalian buat prosedurnya, terus kalian buat analisa kebutuhannya yang kedua, terus kalian bikin use case levelnya, kemudian kalian bikin fish levelnya, dan kalian bikin use case diagram height level. Itu studi kasusnya. Studi kasusnya kalian bisa pilih temanya bebas berdasarkan pilihan kelompok kalian masing-masing, asal satu kelompok beda sama kelompok lainnya ya, iniannya apa tuh namanya, temanya. Oke, gitu aja. Nanti kita lanjut, sampai jumpa di pertemuan ketiga ya.